Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, model pembelajaran, media, dan desain pembelajaran. Nah, pada poin pertama yaitu pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau filosofi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ini mencakup bagaimana guru memahami siswa dan proses belajar mengajar. Nah, contohnya itu adanya pendekatan konstruktivis, di mana siswa dianggap sebagai pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Poin kedua ada model pembelajaran atau kerangka konseptual yang memberikan panduan tentang bagaimana program atau bagaimana pembelajaran dapat diorganisir dan dilaksanakan. Contohnya itu adanya model pembelajaran kooperatif yang dimana menekankan kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, atau dalam berkelompok mereka melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, masuk pada poin ketiga yaitu strategi pembelajaran atau perencanaan umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini itu mencakup pemilihan metode dan pengorganisasian aktivitas seperti strategi pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, masuk pada poin keempat ada metode pembelajaran atau metode yang dilakukan secara spesifikasi digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Nah, contohnya itu menggunakan metode ceramah, di mana pada metode ini guru menjelaskan materi secara langsung atau face-to-face pada siswa. Nah, adapun pada poin kelima, teknik pembelajaran adalah cara khusus yang digunakan untuk melaksanakan metode tertentu, yang dimana pada metode ini berfokus pada pengorganisasian dan evaluasi aktivitas pembelajaran. Nah, contohnya itu teknik diskusi kelompok, di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu yang diberikan oleh si guru. Nah, ke poin keenam itu taktik pembelajaran atau langkah-langkah yang diambil secara spesifik untuk melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, contohnya itu kita memberikan umpan balik kepada siswa setelah mereka itu menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Nah, hal ini jika dilakukan kita dapat meningkatkan pemahaman mereka tentunya. Nah, masuk pada next point atau media pembelajaran atau alat atau sumber yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan mendukung proses pembelajaran. Nah, contohnya penggunaan video edukasi atau presentasi multimedia dalam kelas untuk menjelaskan jikalau pada proses pembelajaran ada hal sulit yang dipahami oleh siswa kita nanti. Di the last explanation ada desain pembelajaran atau proses merencanakan, mengorganisir atau merancang pengalaman belajar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, hal ini mencakup semua elemen dari pendekatan hingga evaluasi. Contohnya, pembuatan desain pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, di mana siswa diajak atau diajari untuk memecahkan masalah nyata dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari atau pengetahuan yang telah mereka dapati selama proses pembelajaran. Nah, ketika kita mampu memahami setiap perbedaan pendekatan ketika kita mengajar sebagai pendidik, kita akan lebih efektif dalam merancang, melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita nanti. Nah, sekian dari penjelasan mengenai beberapa aspek-aspek poin-poin mengenai pendekatan dalam proses pengajaran. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.